Asap putih mengepul dari kuah mendidih di gerobak bakso Pak Darto. Pagi itu, terminal anggrek seperti biasa dipenuhi hiruk-pikuk para sopir, kernet, dan penumpang yang berlarian mengejar waktu. Di sudut paling belakang, dekat tempat pembuangan sampah yang berbau busuk, Pak Darto setia mendorong gerobaknya. Gani, anak sematawayangnya, ikut membantu menyiapkan mangkuk-mangkuk dan mengatur kursi plastik lusuh. Gani diam saja, wajahnya datar, tak banyak bicara. Namun siapa sangka, dalam diamnya, tersembunyi sesuatu yang tak diketahui siapapun. Baksonya, Pak, seru salah satu kernet sambil tertawa. Tapi tawa itu langsung lenyap saat tiga sosok besar berjalan mendekat, menguap wibawa gelap. Mereka adalah preman-preman terminal Komet, Jabrik, dan Cengir, anak buah Brodin, raja preman terminal anggrek. Langkah mereka berat, mata mereka liar, dan yang mereka incar bukan sekadar semangkuk bakso, melainkan jatah preman bulanan, uang keamanan, upeti yang selalu diperas dari pedagang kecil, termasuk Pak Darto. "Woi, Darto!" teriak Jabrik sambil menendang ember isi sendok hingga airnya menyiprat ke kaki. "Minggu lalu bayarmu kurang, jangan pura-pura bego." Pak Darto menunduk, tubuhnya gemetar. Dengan tangan gemetar ia mencoba merogoh saku celana lusuhnya. Gani hanya menatap, diam, matanya tak berkedip memandangi tindakan para preman itu. Ada urat tegang di lehernya, tapi mulutnya tetap terkunci. Komet menghampiri Gani dan mendorong bahunya dengan kasar. "Lo anaknya ya, masa diem aja, ngeliat bokap lo digituin, lo gak malu?" Gani memandang Komet tanpa ekspresi. 1 detik, 2 detik, sunyi. Lalu dengan suara pelan, dingin, dan dalam, ia berkata, "Jangan sentuh bapak gue lagi." Hening. Kalimat itu meluncur seperti bisikan dari neraka, membuat ketiganya spontan saling pandang. Tapi hanya sekejap, karena detik berikutnya mereka tertawa, menganggap Gani cuma bocah penjual bakso sok jagoan. "Gue sentuh nih, kenapa?" bentak Cengir sambil menyenggol Pak Darto hingga hampir tersungkur. Gani melangkah maju, tapi tangan Pak Darto buru-buru menahannya. "Gani, sudah jangan," katanya lirih, penuh ketakutan. Gani kembali duduk, tapi tatapan matanya seperti bara api yang tertahan untuk tak membakar. Para preman itu pergi setelah merampas 1 bungkus uang receh hasil jualan pagi. "Minggu depan nambah, ya. Kalau gak, lo jual ginjal aja, Darto," teriak Komet sambil tertawa lebar. Sisa-sisa asap kuah masih mengepul, namun yang tercium Gani bukan lagi aroma kaldu sapi, melainkan aroma penghinaan dan darah. Ia menatap ke kejauhan. Ada urusan lama yang selama ini ia kubur, kini menggeliat bangkit kembali. Sore harinya, saat Gani duduk membersihkan mangkuk dengan tatapan kosong, seorang sopir tua mendekatinya. "Kau anaknya siapa, Nak?" tanya si sopir dengan suara bergetar. Gani menoleh pelan, tidak menjawab. Tapi sopir itu menatap tajam matanya dan bergumam sendiri, "Elang merah, sorot mata itu tak akan pernah kulupakan." Ia pergi dengan wajah pucat, meninggalkan Gani yang hanya diam. Tak ada yang tahu, jalanan ini pernah bersimbah darah karena satu nama, dan kini, anak dari penjual bakso itu mulai menunjukkan jejaknya. Minggu berikutnya datang dengan suasana mencekam yang berbeda. Terminal anggrek tetap riuh, tapi ada bisik-bisik yang mulai menyebar dari mulut ke mulut. Tentang anak penjual bakso yang menatap 3 preman dengan mata tajam, tentang Komet yang tiba-tiba jadi lebih kasar dari biasanya, seolah menyembunyikan ketakutan. Namun pagi itu, seperti biasa, Pak Darto kembali mendorong gerobaknya, dan Gani duduk di bangku plastik merah, mengelap mangkuk satu persatu dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa minggu lalu. Brodin, sang raja preman terminal, muncul untuk pertama kalinya sejak kejadian itu. Tubuhnya tinggi besar, wajahnya penuh bekas luka, dan suaranya serak seperti gergaji. "Mana tuh si tukang bakso?" ujarnya sambil menyalakan rokok dan melangkah santai ke arah lapak Pak Darto. Di belakangnya, 10 anak buah menyeringai, termasuk Komet, Jabrik, dan Cengir, yang kini tak segarang sebelumnya. Pak Darto menunduk dalam-dalam, bahkan hampir sujud di depan gerobaknya. Tapi Gani tetap duduk, tak bergeming. Ini yang katanya berani, ini bocah. Brodin mendekat, rokoknya dijepit di sela bibir, lalu mendekatkan wajahnya ke arah Gani. "Gue denger lo ngancam anak buah gue ya? Hah, lo pikir lo siapa?" Gani menoleh perlahan, menatap Brodin seperti menatap mayat yang sudah separuh membusuk.
Ia tidak menjawab, hanya menatap, dan dalam tatapan itu, Brodin merasa aneh. Sejenak, sangat singkat, ia seperti melihat sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Brodin, dia aneh, matanya kayak, bisik Jabrik di belakang. Tapi Brodin mengabaikannya. Ia mendekatkan golok kecil ke leher Pak Darto dan berkata, "Lo juga, Darto. Mendidik anak lo biar berani sama kami, iya. Mau gue gorok lo di sini juga bisa." Tangannya mulai menekan. Saat itulah Gani berdiri. Tak cepat, perlahan, tapi langkahnya membuat semua anak buah Brodin spontan mundur setapak tanpa sadar. Seolah ada hawa tak kasat mata yang keluar dari tubuhnya. Gani hanya berkata satu kalimat pendek, dingin, seperti racun yang membeku. "Kalau darah bapak gue tumpah, gak ada dari kalian yang pulang hidup-hidup hari ini." Suasana langsung beku. Suara mesin, klakson, dan teriakan orang-orang terminal seperti menghilang. Semua menatap ke arah gerobak bakso. Brodin perlahan menurunkan goloknya, bukan karena takut, tapi karena bingung dan ragu. Beberapa tukang parkir dan sopir yang melihat kejadian itu mulai saling melirik. Bisikan-bisikan tentang elang merah kini semakin kuat. "Itu anaknya elang merah, sumpah gue yakin," ujar salah satu sopir tua yang pernah menyaksikan pembantaian pasar Randu 7 tahun lalu. Tapi orang-orang hanya berani membicarakannya pelan, karena Brodin masih berdiri di tengah mereka. Tapi satu hal pasti, hari itu, tak seorang pun berani menyentuh gerobak bakso lagi. Sore harinya, Gani duduk di bangku plastik sendirian. Tatapannya kosong memandangi langit. Ia tahu, peringatan itu hanya permulaan. Jika Brodin dan geng terminal masih tidak mundur, maka darah akan kembali membasahi aspal. Dan kali ini, dia tidak akan memberi peringatan kedua. Senja menguning di langit terminal anggrek, tapi suasana di bawah tetap terasa kelabu. Sejak insiden pagi tadi, keheningan terasa mencurigakan. Brodin memang belum bertindak, tapi tatapan matanya saat menatap Gani tak seperti biasanya. Ada sesuatu yang mengusik batinnya, seolah ia mengenal aura itu, dingin, tajam, dan mengintai seperti hantu masa lalu. Sementara itu, para sopir dan tukang parkir yang dulu hanya menunduk ketika preman datang, kini diam-diam melirik ke arah gerobak bakso dengan rasa hormat yang ganjil. Di belakang terminal, di warung kopi tua yang sering jadi tempat ngumpul para sopir, seorang pria tua berkumis tebal duduk sambil memelototi rokoknya yang hampir habis. Namanya Pak Darman, sopir trayek kota yang dulu pernah melihat pembantaian di pasar Randu. "Gue yakin itu dia, anaknya elang merah." Gaya diamnya, tatapan matanya, dingin kayak es batu di neraka, gumamnya pelan. Beberapa sopir muda di sekitarnya mulai mendekat, penasaran. "Emang siapa sih, Pak, elang merah itu?" tanya seorang kernet sambil menyeruput kopi. Darman memandang ke kejauhan, suaranya pelan, seperti menceritakan mitos yang tabu. "Dulu, elang merah itu raja jalanan. Bukan preman sembarangan. Dia nggak cuma kuat, tapi sadis. Geng lawan gak pernah balik hidup kalau udah sentuh keluarganya. 7 tahun lalu dia hilang, setelah semua geng musuh dibantai dalam semalam. Terus, dia kemana?" tanya yang lain. Darman mengangguk pelan. Kabarnya dia menghilang setelah anak dan istrinya diserang musuh. Anaknya masih kecil waktu itu. Suasana hening sejenak. Semua tatapan tertuju ke arah gerobak bakso yang mengepul pelan di kejauhan, tempat di mana Gani duduk diam, seperti biasa. Tapi bagi mereka yang mendengar cerita tadi, mendadak, anak muda itu tidak lagi terlihat biasa. Sementara itu, Brodin duduk di dalam base camp preman yang terletak di bangunan kosong lantai 2. Ia menghisap rokok dalam-dalam, wajahnya tegang. "Gue pernah lihat tatapan kayak gitu," gumamnya lirih. "Dulu, pas abang gue mati dibacok 20 kali, gue lihat pembunuhnya. Tatapannya kayak bocah bakso itu." Anak buahnya saling pandang. Cengir, yang biasanya cerewet, kini diam saja. "Lo yakin dia itu anak elang merah?" tanya Komet dengan suara gemetar. Brodin tidak menjawab, ia hanya memejamkan mata, dan wajah elang merah dari masa lalu muncul di ingatannya, seseorang yang bisa membuat satu terminal kosong hanya dengan satu langkah kaki. Kalau bocah itu benar anaknya, maka ancaman tadi bukan gertakan kosong. Itu adalah vonis mati. Di luar, Gani berjalan perlahan ke pinggir terminal, menatap tempat-tempat yang dulu pernah ia lalui bersama ibunya. Pandangannya kosong, namun hatinya penuh bara. Ia mendengar semua bisikan itu.
Ia tahu masa lalunya mulai terendus. Tapi ia tak peduli. Kalau mereka masih menantang, maka sejarah berdarah akan terulang. Kali ini, bukan elang merah, tapi darah baru yang akan melanjutkan tahta jalanan. Dan malam itu, terminal yang biasanya dipenuhi tawa para preman, mendadak sunyi. Semua merasa ada badai yang akan datang. Dan mereka tahu, badai itu tak akan membawa angin, tapi akan membawa satu hal, darah. Malam itu terminal anggrek berubah menjadi ruang hampa yang dingin. Lampu-lampu redup menggantung lesu, menerangi jalanan dengan cahaya kuning temaram. Sebagian besar pedagang kaki lima sudah pulang, menyisakan suasana sunyi yang ganjil. Namun di lorong belakang terminal, 5 orang pria berdiri mengendap, membawa pentungan dan rantai besi. Mereka adalah orang-orang suruhan Brodin, Comet, Cengir, Jabrik, dan 2 preman baru yang sengaja didatangkan. Misi mereka jelas, memberi pelajaran pada bocah bakso yang mulai sok berani. "Gak usah mati-matian, bikin cacat aja cukup," ujar Comet, tapi nada suaranya tak setegas biasanya. Di hatinya masih tertinggal rasa ragu, tapi gengsi dan nama besar membuatnya tetap melangkah. Mereka sudah mengintai Gani sejak sore, dan tahu kalau malam itu Gani akan pulang sendiri membawa gerobak. Mereka menunggu di tikungan gelap, tempat di mana tidak ada CCTV, tidak ada saksi, hanya dinding tua yang penuh coretan dan aroma urin basi. Gani datang, mendorong gerobak dengan tenang. Seperti sudah tahu ia akan disergap. 5 preman keluar dari persembunyian. "Berhenti lo, bangsat!" teriak Cengir sambil menghantam tong sampah, membuat suara gaduh memecah keheningan. Gani berhenti. Ia menatap satu persatu wajah mereka, tanpa rasa panik, tanpa rasa takut. Sejenak, hanya terdengar deru napas dan suara rantai digesekkan. "Ini buat bapak lo, yang ngajarin lo kurang ajar," teriak Jabrik dan langsung melompat menyerang. Tapi sebelum rantainya sempat menyentuh tubuh Gani, tangan Gani sudah lebih dulu bergerak. Cepat, brutal, dalam satu sabetan, Jabrik terjungkal, rahangnya patah menghantam aspal. Cengir yang mencoba menyusul langsung disambut lutut Gani ke perutnya, lalu siku keras ke pelipis. Suara tulang retak bergema seperti dentuman kecil di malam sunyi itu. Comet dan 2 preman lainnya terpaku sejenak, namun ego mereka menolak mundur. Mereka menyerbu bersamaan, mencoba mengeroyok. Tapi Gani seperti bayangan yang bergerak terlalu cepat untuk mata manusia biasa. 1. Tendangan mengangkat tubuh preman botak itu ke udara, lalu dijatuhkan ke tumpukan kayu bekas. Comet sempat menyabetkan rantai ke lengan Gani, tapi dibalas dengan pukulan keras ke tenggorokan. Pria besar itu tumbang, menggeliat seperti cacing disiram air panas. 8 menit. Hanya itu waktu yang dibutuhkan Gani untuk membuat 5 preman berpengalaman tak sadarkan diri. Tubuh mereka berserakan di lorong gelap, berdarah dan tak mampu bergerak. Gani berdiri di tengah mereka, napasnya masih stabil. Ia mengeluarkan secarik kertas dari saku, meletakkannya di dada Comet yang tergeletak. Tulisan di kertas itu hanya 1 kalimat sederhana. "Jangan sentuh gerobak itu lagi." Keesokan paginya, kabar itu menyebar secepat api di musim kemarau. Sopir, pedagang, dan bahkan pengamen terminal berkumpul menyaksikan 5 preman yang ditemukan terkapar di lorong belakang. Tidak ada saksi, tidak ada yang tahu pasti siapa pelakunya. Tapi semua orang menoleh ke arah satu orang, Gani. Anak penjual bakso yang kembali berdiri di samping ayahnya, menyendok bakso seperti biasa. Seolah malam sebelumnya tak pernah terjadi. Namun kali ini, tidak ada satupun preman yang berani mendekat. Pagi itu, terminal anggrek terasa seperti tanah kuburan. Suara obrolan para sopir berubah menjadi bisik-bisik ketakutan. Gerobak bakso Pak Darto masih mengepul seperti biasa, tapi suasana di sekitarnya seolah terbungkam oleh sesuatu yang lebih menakutkan dari preman terminal manapun. 5 preman Brodin terkapar babak belur malam sebelumnya, dan kini hanya Comet yang sadar dengan tulang rusuk retak dan mata lebam. Saat ditanya siapa pelakunya, ia hanya menjawab pelan dengan bibir sobek, "Bocah bakso itu, dia bukan manusia." Brodin mendengar kabar itu dengan wajah gelap. Di ruangan basecamp sempit beraroma alkohol, ia menghempaskan kursi hingga pecah. "Gue gak peduli siapa dia," teriaknya, tapi nada suaranya terdengar goyah. Ia bukan takut pada bocah itu, yang ia takutkan adalah nama yang mulai kembali menggema, Elang Merah. Nama yang pernah membuat geng besar di Jakarta lari keluar kota. Nama yang pernah mengubur 12 orang dalam satu malam. Sore itu,
Brodin duduk sendiri di balkon lantai 2, menatap keramaian terminal di bawah. Namun matanya tak fokus, ingatannya terlempar jauh ke masa lalu. Ia pernah melihat elang merah dengan mata kepalanya sendiri, seorang pria bertubuh sedang, tapi dengan tangan berlumuran darah, berdiri di tengah jasad-jasad yang bergelimpangan. Brodin menyaksikan sendiri kakaknya tewas di tangan orang itu. Elang merah hanya berkata satu kalimat sebelum menghilang, "Ganggu keluargaku, kau kubunuh pelan-pelan." Sejak hari itu, Brodin bersumpah akan naik jadi raja jalanan, tapi ia tidak pernah lupa rasa takut malam itu. Di warung kopi terminal, para sopir tua mulai buka suara. "Itu pasti anaknya elang merah," ujar Darman, si sopir senior. Gaya bertarungnya, diamnya, matanya, semua sama. Beberapa kernet muda mulai percaya. Bahkan anak-anak pengamen jalanan mulai menyebut Gani dengan sebutan baru, Raja Senyap. Tapi Gani tak menggubris semua itu. Ia hanya tetap membantu Pak Darto, menyendok bakso, membersihkan mangkuk, dan menunduk seperti tak pernah melakukan apa-apa. Namun diam-diam, Gani tahu. Setiap tatapan takut itu, setiap bisikan yang beredar, semua itu adalah pertanda bahwa wajah lamanya mulai dikenali. Masa lalunya yang pernah ia kubur dalam, kini muncul ke permukaan. Ia masih menyimpan kalung kecil peninggalan ibunya, kalung yang dulu ia genggam saat menyaksikan ibunya dibantai oleh geng musuh yang mengincar ayahnya, elang merah. Hari itu, Gani bersumpah akan mewarisi jalur ayahnya, tapi dengan cara sendiri, tenang, senyap, dan mematikan. Satu hal yang belum Brodin tahu, Gani bukan sekadar anak dari elang merah. Ia adalah penerus, yang dilatih diam-diam sejak kecil, pewaris teknik brutal yang tidak diwariskan ke sembarang orang. Dan ketika Gani menyaksikan Brodin menyentuh ayahnya, Pak Darto, di hari itu, sesuatu di dalam dirinya pecah. Itu bukan peringatan, bukan juga amarah biasa. Itu adalah pemantik dari api lama yang kembali menyala. Di malam yang sama, Brodin mengadakan rapat tertutup. Semua anak buahnya hadir, termasuk beberapa preman bayaran dari luar kota. "Gue gak mau dengar nama elang merah lagi," bentaknya. Tapi seorang preman senior dari Cirebon, yang baru datang hari itu, berkata dengan wajah pucat, "Kalau itu anak elang merah beneran, kita bukan lagi ngelawan bocah. Kita ngelawan raja yang belum bangkit sepenuhnya." Dan di kejauhan, di tengah kegelapan, Gani duduk di atap bangunan tua, memandangi terminal. Tatapannya tajam menusuk malam. Ia tahu perang belum selesai. Brodin pasti akan membalas. Tapi Gani sudah siap. Ia bukan lagi sekadar penjaga gerobak. Ia adalah bayangan dari raja lama yang akan menuntaskan segalanya. Langit mendung menggantung muram di atas terminal anggrek, seolah tahu ada darah yang akan tumpah malam itu. Brodin, yang biasanya menjadi sosok paling ditakuti, kini tak tenang. Ia mengumpulkan 5 preman bayaran dari luar kota, anggota geng kampak dari Cirebon yang terkenal bengis dan tak kenal belas kasihan. "Kalian habisi bocah itu. Jangan sampai bangun lagi," ucap Brodin dengan suara parau. Ia tak mau mengambil risiko. Nama elang merah makin sering terdengar, dan ia tahu, jika terlambat sedikit saja, terminal ini bukan lagi miliknya. Malam itu, Gani baru saja menutup lapak. Gerobak sudah dibersihkan, Pak Darto sudah pulang lebih dulu karena demam ringan. Gani berjalan seorang diri di jalur belakang terminal, jalur sempit yang biasa ia lewati sejak kecil. Tapi malam ini berbeda, udara terasa berat, heningnya menusuk, dan langkah kaki yang terdengar bukan hanya miliknya. 6 bayangan muncul dari balik tembok, 5 orang bersenjata dan satu pemimpin mereka yang bertubuh besar, berjubah hitam dengan bekas luka panjang di pipi. "Geng kampak telah datang. Kau pikir bisa main hakim sendiri, bocah?" ucap si pemimpin sambil memainkan sebilah golok berkarat. "Kami dipanggil bukan untuk menakut-nakuti. Kami datang untuk menguburmu." Gani tidak menjawab. Ia hanya menurunkan tas kecil dari bahunya dan membuka resleting pelan. Di dalamnya, terdapat sepasang sarung tangan kulit tua, warisan dari ayahnya. Ia memakainya perlahan, menatap musuh-musuhnya satu persatu. Udara mendadak mencekam, pertempuran pun pecah. Gani tidak bergerak seperti manusia. Ia menghantam, memutar, melompat dengan presisi seperti mesin pembunuh. Satu persatu anggota geng kampak tumbang, tulang mereka patah, gigi mereka berceceran di tanah. Jeritan mereka terdengar sayup, tertahan oleh malam yang gelap. Pemimpin geng itu sempat menyerang dari belakang dengan kapak besarnya,
namun Gani memutar tubuh dan menekuk lengan pria itu hingga bunyi krek yang memuakkan terdengar jelas. Tak ada ampun, Gani menusuk leher pria itu dengan gagang goloknya sendiri, lalu membiarkannya ambruk bersimbah darah. Di balik semak, dua pedagang yang tak sengaja melihat kejadian itu berusaha menahan muntah. Mereka tak pernah menyangka, anak yang sehari-hari menyajikan bakso hangat itu bisa berubah menjadi monster malam. Salah satu dari mereka berbisik dengan suara bergetar, "Itu bukan manusia, itu elang merah yang hidup lagi." Setelah memastikan semua musuh tak bergerak, Gani mengambil kapak milik pemimpin geng tadi dan menancapkannya ke dinding terminal, tepat di samping tulisan, "Anggrek." Lalu ia mencoret dinding dengan darah. "Ini wilayahku, jangan coba sentuh keluarga lagi." Tulisannya mengalir seperti kutukan yang ditanamkan ke tanah. Pagi harinya, terminal geger. 6 mayat ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Polisi datang, tapi tak ada saksi, tak ada bukti, dan tak ada yang mau buka suara. Semua diam. Brodin pucat pasi melihat kapak tertancap di dinding dengan tulisan merah itu. Ia tahu, ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah tanda perang terbuka. Anak penjual bakso itu sudah naik tahta. Dan kini, terminal Anggrek bukan lagi miliknya. Hujan turun deras malam itu, seperti ingin membasuh dosa-dosa lama yang kembali bermunculan di terminal Anggrek. Namun air langit tak mampu membersihkan aroma kematian yang tertinggal. Mayat-mayat anggota geng Kampak telah dievakuasi, tapi bekas darah dan kapak yang tertancap di dinding terminal menjadi monumen bisu tentang siapa yang kini berkuasa. Brodin, yang selama ini dikenal sebagai penguasa mutlak, mulai kehilangan kendali. Anak buahnya mulai takut, sebagian pergi tanpa pamit. Ia sendiri mulai kehilangan tidur, dihantui mimpi buruk tentang sosok pria bermata dingin, sama seperti mata bocah bakso itu. Di kamar sempit tempat Pak Darto beristirahat, Gani duduk di samping tempat tidur, mengganti kain kompres di dahi ayahnya. Pak Darto membuka mata perlahan, menatap anaknya dengan lemah. "Gani, kamu jangan balik ke jalan itu lagi, cukup sudah." Tapi Gani hanya tersenyum tipis. "Aku gak pernah minta jalan ini, Pak. Mereka yang paksa aku kembali." Suara Gani pelan, tapi tegas. Ia bukan lagi bocah polos yang menyendok bakso di pagi hari. Kini ia adalah api yang membakar semua yang menyentuh ayahnya. Brodin yang terdesak akhirnya mengambil keputusan gila. Ia menyewa 2 pembunuh profesional dari luar kota, orang-orang bayaran yang dikenal kejam dan tak punya belas kasihan. Sasarannya bukan Gani, tapi Pak Darto. "Kalau lo mau bunuh naga, hancurin dulu sarangnya," ujar Brodin kepada anak buahnya dengan mata merah. Ia tak peduli lagi soal kehormatan atau kekuasaan. Ini adalah perang pribadi, dendam lama yang harus dibayar lunas. Namun Gani sudah mencium gelagat buruk itu. Dengan jaringan yang masih setia padanya dari masa lalu, ia mengetahui rencana Brodin dalam hitungan jam. Malam itu, ia berdiri di depan rumah kontrakan kecilnya, menanti 2 pembunuh datang. Bukan untuk mencegah mereka, tapi untuk menyambut mereka dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. 2 pria bertubuh kekar datang membawa pistol. Mereka mengira akan menghadapi pemuda lemah, tapi yang mereka temui adalah monster dalam bentuk manusia. Pertarungan berlangsung cepat dan brutal. Gani menutup jarak sebelum peluru pertama sempat dilepaskan. Tulang rahan dihancurkan, jari ditempeleng hingga terkilir, dan leher salah satu pembunuh dipatahkan dengan satu gerakan mematikan. Yang satu lagi mencoba melarikan diri, tapi Gani melemparkan kursi besi hingga mengenai kepalanya. Ia menyeret tubuh mereka ke tengah jalan, dan membiarkan warga sekitar melihat, bahwa siapapun yang menyentuh ayahnya, akan dikembalikan dalam peti mayat atau tidak utuh. Keesokan paginya, kabar pembantaian 2 pembunuh itu menyebar. Tidak hanya di terminal Anggrek, tapi juga ke geng-geng luar kota. Nama, Gani, mulai diperbincangkan sebagai pengganti Sahelang Merah, tapi dengan cara yang lebih tenang, lebih senyap, dan lebih berbahaya. Beberapa bahkan menyebutnya, hantu jalanan, karena Gani tak pernah tertangkap kamera, tak pernah terdengar suara langkahnya, hanya menyisakan tubuh-tubuh tak bernyawa. Brodin mulai putus asa, ia menatap cermin di ruangannya, wajahnya kini tampak tua, matanya cekung, penuh cemas. "Ini bukan bocah biasa," gumamnya. "Ini warisan yang gak pernah bisa gue kalahkan." Ia tahu, satu-satunya jalan untuk mengembalikan harga dirinya adalah menghadapi Gani sendiri. Tapi jauh di lubuk hatinya, Brodin tahu, ia bukan sedang menantang anak penjual bakso, tapi sedang menggali kuburnya sendiri.
Dan malam itu, Gani berdiri di atap terminal, memandangi lampu-lampu yang berkedip pelan. Di tangannya, ia genggam kalung ibunya yang dulu dibunuh oleh musuh ayahnya. Ia menatap ke langit. Satu lagi, bisiknya. Hanya satu orang lagi yang harus dijatuhkan. Malam itu, terminal anggrek tidak seperti biasanya. Suasananya mencekam, seolah udara membawa firasat kematian. Banyak pedagang memilih pulang lebih awal, sopir-sopir enggan parkir di jalur biasa. Semua tahu, malam ini akan ada yang pecah. Semua orang menahan napas, sebab kabar telah menyebar, Brodin menantang Gani secara terbuka. Bukan lagi lewat anak buah, bukan dengan ancaman, tapi duel 1 lawan 1. Harga diri Brodin sebagai raja lama dipertaruhkan, dan Gani hanya menjawab dengan satu kalimat yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Aku akan datang, sendiri. Terminal yang biasanya ramai kini menjadi panggung sunyi. Di tengah area kosong, tepat di depan bangunan tua tempat Brodin biasa duduk menyaksikan anak buahnya mengeroyok orang, ia berdiri sendirian. Tubuhnya besar, tangannya memegang rantai baja, dan matanya merah karena marah dan takut. Gani datang 5 menit kemudian, mengenakan jaket hitam dan sarung tangan kulit warisan ayahnya. Tatapannya tenang, langkahnya pelan, tapi aura kematian mengalir di sekelilingnya. Gue udah bunuh orang kayak lo dari dulu, bentak Brodin sambil memutar rantai di tangannya. Tapi Gani tidak menggubris. Ia hanya berhenti beberapa meter di depan Brodin, lalu melepas jaketnya perlahan, menunjukkan bekas luka lama di punggungnya. Ini bekas peringatan dari kalian dulu, waktu kalian bunuh ibu gue. Sekarang, gak ada lagi peringatan, ucapnya pelan, dan seketika, udara terasa membeku. Brodin menyerang lebih dulu. Rantai baja itu menghantam ke kiri dan ke kanan, menghajar tong sampah dan beton sekitarnya. Tapi Gani bergerak seperti bayangan. Ia menunduk, memutar, dan menghantam perut Brodin dengan lututnya, keras hingga pria besar itu terhuyung. Brodin mencoba memukul lagi, namun Gani menangkap lengannya dan memelintirnya hingga terdengar suara retak yang menusuk. Brodin menjerit, tapi Gani tak berhenti. Ia menghajar, menendang, dan mematahkan Brodin pelan-pelan, bukan untuk cepat membunuh, tapi untuk membuatnya merasakan semua penderitaan ayah dan ibunya. Pertarungan tak berlangsung lama. Brodin akhirnya roboh di atas aspal terminal yang dingin, napasnya tersengal, wajahnya berlumur darah. Gani berdiri di atasnya, menatap dengan mata dingin tanpa emosi. Kau pikir kau raja, kau bukan apa-apa, kau cuma tikus yang berani menggigit singa tidur, ucap Gani, lalu meninju wajah Brodin 1 kali lagi, cukup keras hingga pria itu tak sadarkan diri. Orang-orang mulai berdatangan, tapi tak satu pun berani mendekat. Mereka hanya berdiri dalam diam, menyaksikan penguasa lama tumbang di hadapan raja baru. Terminal anggrek malam itu sunyi, tapi dalam keheningan itu, tak ada yang bisa menyangkal kenyataan bahwa raja sesungguhnya telah bangkit. Gani berdiri di tengah terminal, tubuhnya berdarah, tapi matanya tajam menembus malam. Beberapa sopir tua menunduk dalam-dalam, bukan karena takut, tapi karena hormat. Elang merah telah kembali, dalam wujud darah dagingnya, bisik mereka. Sementara itu, Gani hanya mengambil jaketnya, berjalan pelan ke arah gerobak bakso ayahnya, dan mendorongnya kembali ke rumah. Ia tak butuh sorakan, ia tak butuh pengakuan, ia hanya ingin satu hal, agar tak ada lagi yang berani menyentuh keluarganya. Dan sejak malam itu, terminal anggrek berubah. Bukan lagi tempat preman menindas, tapi wilayah sunyi yang dijaga oleh legenda hidup. Tak seorang pun menyentuh gerobak bakso itu lagi. Karena mereka tahu, di balik uap kuahnya yang hangat, tersembunyi tangan dingin seorang pembantai. Pagi itu langit terlihat cerah, namun suasana di rumah kontrakan Pak Darto justru suram. Di dalam kamar sempit berbau balsem dan minyak kayu putih, Pak Darto duduk diam di tepi ranjang, memandangi tangan kasarnya yang gemetar. Ia tahu, ia bukan lagi sekadar penjual bakso. Ia adalah ayah dari raja baru jalanan yang semalam menggulingkan Brodin dengan tangan sendiri. Dan itu membuat hatinya remuk. Bukan karena takut, tapi karena gagal menjaga janji pada almarhum istrinya, menjaga Gani tetap jauh dari jalan berdarah ayahnya dulu. Gani masuk membawa semangkuk bubur dan air hangat. Wajahnya masih terdapat sedikit lebam, tapi tatapannya biasa saja, tenang seperti tidak terjadi apa-apa. Ia meletakkan mangkuk di meja kecil, lalu duduk di kursi tua dekat jendela. Sunyi, hanya suara burung gereja dan napas pelan Pak Darto yang terdengar.
Bapak gak bangga sama aku, iya? Tanya Gani tiba-tiba, suaranya tenang namun getir. Pak Darto menatapnya, lalu mengalihkan pandangan. Ia tidak menjawab. Aku tahu Bapak pengen aku hidup biasa. Jualan bakso, senyum ke orang-orang, biar gak kayak Bapak dulu. Tapi dunia gak ngizinin itu. Mereka hina kita, injak-injak kita, karena mereka pikir kita gak bisa ngelawan. Suara Gani mulai bergetar. Aku diam waktu ibu dibunuh. Aku kecil, aku gak bisa apa-apa. Tapi sekarang aku gak mau diam kalau mereka sentuh Bapak. Pak Darto menutup wajahnya. Tangisnya pecah. Tangis dari luka yang sudah ia pendam bertahun-tahun. Kamu pikir aku gak tahu siapa kamu, Nak? Aku lihat sendiri caramu jalan, caramu menatap. Kamu bukan Gani kecil lagi, kamu elang merah yang dulu pernah kubenci. Yang kubuang jauh-jauh dari hidup kita karena aku gak mau kehilangan kamu juga. Suaranya pecah seperti kaca dilempar ke batu. Tapi kamu kembali, dengan darah di tanganmu. Gani terdiam, matanya mulai basah, tapi tak ada air mata yang jatuh. Bapak, aku gak mau hidup jadi raja. Aku cuma mau Bapak jualan tenang. Gak ada lagi yang malak. Gak ada lagi yang sentuh gerobak kita. Itu aja. Ia menarik napas dalam-dalam. Kalau aku harus jadi iblis buat lindungi yang aku sayang, maka biar aku aja yang jadi iblisnya, Pak. Pak Darto menatap anaknya lama. Lalu perlahan, dengan tangan gemetar, ia menyentuh kepala Gani dan mengusapnya. Kamu memang bukan anak kecil lagi. Kamu bukan bocah yang dulu sembunyi di balik kaki ibu waktu dikejar preman. Kamu sudah jadi lelaki. Dan kamu lebih kuat dari siapapun yang pernah aku kenal. Tangis di matanya masih ada, tapi kini disertai pengakuan yang berat, ia menerima anaknya apa adanya. Di luar rumah, orang-orang mulai berkumpul. Beberapa warga, sopir, dan pedagang kecil berdiri rapi, membawa makanan dan bingkisan sederhana. Mereka datang bukan karena takut, tapi karena ingin menyampaikan terima kasih. Terminal anggrek kini aman, dan semua itu karena satu orang, anak dari penjual bakso yang selama ini mereka pandang sebelah mata. Mereka menyambut Gani bukan sebagai raja jalanan, tapi sebagai pelindung mereka. Dan hari itu, untuk pertama kalinya sejak tragedi masa lalu, Pak Darto dan Gani mendorong gerobak bersama. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan langkah tenang yang disambut senyum dan hormat dari orang-orang sekitar. Tak ada lagi cemoohan, tak ada lagi ancaman, yang tersisa hanya ketenangan, dan legenda yang terus hidup di balik uap semangkuk bakso. Terminal anggrek ini bukan lagi tempat yang sama. Tak ada lagi jeritan pemalakan, tak ada lagi wajah-wajah yang dipenuhi teror. Semua yang dulu merasa tertindas kini berjalan lebih tegak, tersenyum lebih lepas. Namun mereka tahu, kedamaian itu tak muncul begitu saja. Di balik semua itu, ada satu sosok yang berdiri tenang di bayang-bayang, Gani, anak penjual bakso. Ia tidak pernah mengklaim kekuasaan. Tidak pernah duduk di singgasana preman. Ia hanya berdiri di sudut terminal, membantu ayahnya menyendok bakso. Seolah tak pernah membantai siapapun. Namun nama Gani tetap menjadi bisik-bisik di antara para preman luar kota. Mereka menyebutnya, Elang Bayangan, penerus darah dari legenda jalanan yang dulu ditakuti di 5 wilayah. Tapi yang mereka tidak tahu, Gani tidak pernah ingin dikenal. Ia memilih tetap di bawah bayang-bayang, menjaga kedamaian bukan dengan kekerasan, tapi dengan ancaman senyap yang sudah mereka kenal betul artinya. Karena sekali saja ada yang mengusik, maka bayangan itu akan berubah jadi badai. Pak Darto, meski masih sering menatap Gani dengan cemas, kini bisa tidur lebih tenang. Ia tahu anaknya telah memilih jalan yang sulit. Tapi ia juga tahu, selama Gani hidup, tidak ada satupun orang berani menyentuhnya. Kau bukan penjual bakso biasa, Nak, tapi kau juga bukan pembunuh sembarangan, gumamnya suatu malam saat melihat Gani duduk sendiri membersihkan gerobak. Kau adalah pelindung yang tak pernah diminta, tapi sangat dibutuhkan. Suatu hari, seorang wartawan muda datang ke terminal, mencari bahan untuk menulis tentang perubahan drastis di terminal anggrek. Ia mewawancarai para sopir, pedagang, bahkan satpam. Tapi ketika ia bertanya siapa yang mengubah semua ini, mereka hanya menjawab singkat, coba tanya ke tukang bakso di pojok sana. Sang wartawan menghampiri Gani, namun hanya disambut dengan senyum ramah dan tawaran, mau bakso urat atau bakso telur, Mas? Wartawan itu kebingungan, tak menemukan jawaban yang ia harapkan. Tak ada pengakuan, tak ada kisah heroik dibanggakan. Ia pulang dengan bingung,
Tapi saat artikelnya terbit, ia menulis satu kalimat penutup yang menyentuh banyak orang. Pahlawan sejati tak pernah menyebut dirinya pahlawan. Ia hanya membuat orang lain merasa aman untuk hidup. Brodin, setelah kalah, ia lenyap entah kemana. Ada yang bilang ia pindah kota. Ada juga yang percaya ia tinggal di rumah sakit jiwa karena dihantui bayangan elang merah muda. Tapi Gani tidak mencarinya. Dendam sudah selesai. Tujuannya bukan membunuh semua musuh, tapi mengakhiri lingkaran kekerasan yang pernah menghancurkan ibunya, dan hampir menghancurkan dirinya juga. Dan setiap pagi, uap bakso kembali mengepul. Gani dan Pak Darto berdiri berdampingan, menyambut pembeli dengan senyuman sederhana. Tak ada yang tahu kisah kelam di balik gerobak itu. Tak ada yang tahu darah yang pernah mengalir demi melindunginya. Tapi bagi mereka yang paham, mereka tahu, di balik gerobak bakso itu, berdiri seorang raja jalanan paling sadis yang pernah hidup, dan memilih untuk tidak membunuh, agar orang lain bisa hidup.